Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Altatia Sabila dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 bab 5 kisah teladan Nabi Lut alaihissalam. Kita masuk pada menu. Yang pertama, kita akan masuk pada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini, yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi. Yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, mengamalkan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, mengamalkan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada indikator. Indikator yang pertama, meyakini kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, membiasakan sikap tabah, tanggung jawab, dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, menelaah dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Terus menceritakan kisah teladan Nabi Lut alaihissalam, menguraikan pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang selanjutnya, memerinci ibrah kisah keteladan Nabi Lut alaihissalam. Yang terakhir, mendiskusikan hasil analisis keteladanan dan contoh implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada peta konsep. Pada peta konsep kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, dalil. Yang kedua, kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, pesan moral dan hikmah. Yang keempat, ibrah. Memiliki fondasi yang kuat menegakkan kebenaran. Sikap dari Nabi Lut alaihissalam yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab, peduli, dan jujur. Kita masuk pada uji kompetensi. Yang pertama, dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang terakhir, ibrah. Yang pertama, dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sodom dan Gomorrah atau Amurah. Beliau ditugaskan berdakwah Sadum, Syam, Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Berikut diantara firman Allah tentang kisah Nabi Lut dalam berjuang. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjainahu minal quryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqina wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Yang mempunyai arti, dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Selanjutnya, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang yaitu homoseks. Yang kedua, tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata-kata sok suci. Yang ketiga, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun, termasuk keluarga dekat seperti istri Nabi Lut malah menjadi penghalang dakwah Nabi Lut. Yang terakhir, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertobat akan mendatangkan azab Allah seperti yang menimpa kaum Sodom. Selanjutnya, kita masuk pada ibrah. Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang disebut LGBT
Belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang, yaitu kaum homoseksual atau liwat, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kita masuk pada kuis. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah, kita coba klik yang A. Oke, betul. Next. Soal yang kedua, ujub dan takabur merupakan dua perbuatan tercela yang sama-sama mengandung nilai membanggakan diri. Namun ada perbedaan antara keduanya. Berikut ini pertanyaan yang tepat yang membedakan antara keduanya adalah, kita coba jawab yang A. Oke, ternyata salah. B, salah juga. Yang C, oke, betul. Next. Oke, silakan mencoba. Biodata penulis. Diva Altatia Sabila, Tuban 4 Agustus 2004, Lajolar Singgahan Tuban. Ini adalah media sosial saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.